Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di kelas 7. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi shrah li sadri wa yassir. Oke. Baiklah, silakan disimak pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian menyimak pembelajaran atau video pembelajaran Ibu dari awal sampai terakhir. Hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan sebuah surat resmi dan surat pribadi. Silakan diperhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah kalian membelajar, kalian akan dapat menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita masuk pada materi kita, alangkah baiknya kalau kita mereview kembali pembelajaran kita pekan lalu, yaitu yang pertama pengertian surat. Nah, di sini ada pengertian surat pribadi. Jadi, pengertian surat pribadi itu adalah bentuk komunikasi yang tertulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Sedangkan surat resmi atau surat dinas adalah surat yang ditulis dalam suatu instansi dengan cara formal untuk kepentingan yang formal. Itulah pengertian dari surat pribadi dan surat dinas. Pekan lalu kemarin kita juga sudah belajar tentang struktur surat. Jadi Ibu mengulang kembali atau Ibu mereview kembali tentang struktur surat. Di sini ada struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi yang pertama itu adalah alamat dan tanggal surat. Kemudian yang kedua, salam pembuka surat. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, isi. Yang kelima, penutup surat. Dan yang keenam, nama pengirim surat atau tanda tangan si pengirim. Nah, selanjutnya struktur surat dinas. Yang pertama ada kop surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, perihal. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. 9, paragraf penutup. Ke-10, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Dan yang ke-11, nama dan tanda tangan penulis surat. Jadi pekan lalu kita belajar tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas. Kita akan juga belajar tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Hari ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan sebuah surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Di sini Ibu sudah menampilkan sebuah contoh surat pribadi. Silakan dibaca. Ibu bantu membacanya ya. Malang 14 November 2015. Salam semangat belajar. Apa kabarmu Ozi? Ozi, saya dengar di kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa gangguan asap? Liburan semester ini ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayahku agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak ada, aku sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu suratku, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu Viola. Nah, di sini kalian diminta untuk menyimpulkan surat pribadi tersebut. Namun sebelum menyimpulkan surat tersebut, silakan kita menjawab
pertanyaan berikut ini. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, uraikanlah maksud dari surat tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa Viola mengirimkan surat kepada Ozzy? Perhatikan jawabannya. Jadi nomor 1, maksud dari surat tersebut adalah Viola menanyakan kabar Ozzy karena Viola mendengar kabar kalau di kota Ozzy dilanda bencana asap, dan dia juga menyampaikan bahwa ayahnya atau ayah Viola akan memberikan penyuluhan di desa Ozzy dan berharap Ozzy punya waktu saat liburan semester karena Viola akan ikut bersama ayahnya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa Viola mengirimkan surat kepada Ozzy? Karena Viola khawatir akan keadaan Ozzy dan menyampaikan kalau ayah Viola akan memberikan penyuluhan. Jadi kesimpulan dari surat tersebut adalah Viola mengirimkan surat kepada Ozzy karena dia khawatir akan keadaan Ozzy di sana. Karena dia mendengarkan kabar bahwa di kota Ozzy sedang dilanda bencana asap. Dia juga menyampaikan kalau ayahnya akan memberikan penyuluhan di desa Ozzy. Ini adalah sebuah kesimpulan dari surat pribadi tersebut. Nah, untuk latihan silakan kalian perhatikan surat pribadi berikut ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, jika sudah dibaca, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Uraikanlah maksud isi surat tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa dia mengirimkan surat? Kemudian yang ketiga, buatlah kesimpulannya. Lakukan hal tersebut seperti yang Ibu tadi lakukan di contoh sebelumnya. Nah, ini adalah surat pribadi. Sekarang kita masuk pada surat dinas. Di sini ada 2 buah surat dinas. Silakan kalian lakukan sama dengan yang Ibu tadi lakukan. Silakan kalian buat kesimpulannya dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Uraikanlah maksud dari surat dinas di atas. Kemudian yang kedua, mengapa panitia merasa perlu menulis surat kepada wali murid? Kemudian yang ketiga, mengapa surat permohonan izin tersebut ditulis dalam bentuk dinas, bukan surat pribadi? Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Teams. Ibu tunggu jawabannya paling lambat hari Rabu pukul 15.00. Jadi kalau bisa dikerjakan hari ini, silakan dikerjakan dan Ibu tunggu paling lambat hari Rabu. Ibu ambil nilainya sebagai nilai keterampilan menulis sebuah kesimpulan surat. Silakan dikerjakan. Kemudian hal yang kalian lakukan, silakan tulis nama kalian di kolom komentar sebagai absen kita hari ini. Jadi silakan ditulis nama lengkapnya dan kelasnya agar Ibu tahu siapa saja yang menyimak video kita dari awal sampai akhir pembelajaran. Oke, cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai terakhir. Ibu tutup majelis kita atau pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.